Stambu 093/2018-0126. Saya salah satu asisten laboratorium batuan praktikum geologi dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang pengenalan peta geologi dan struktur geologi. Nah, yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu peta geologi. Peta geologi adalah gambaran tentang keadaan geologi suatu wilayah, meliputi susunan batuan yang ada dan struktur dari masing-masing batuan tersebut. Nah, jadi informasi yang disajikan pada peta geologi ini sangat rinci. Dia mencakup unsur-unsurnya itu, dia ada umur relatif batuannya seperti formasi Malawa, formasi Camba, formasi Balang Baru, dan formasi Tunasa. Dan arah penyebarannya juga diketahui di peta geologi ini. Seperti kalau dia warna merah, dia untuk batuan beku. Kalau dia kuning, berarti dia batuan sedimen. Dan jika dia ungu, berarti dia batuan metamorf. Nah, kemudian kita melangkah ke struktur geologi. Apa itu struktur geologi? Struktur geologi adalah gambaran bentuk dan hubungan dari keadaan batuan di kerak bumi. Berdasarkan kejadiannya, struktur geologi ini dibedakan menjadi dua, yaitu struktur primer dan struktur sekunder. Yang pertama, struktur primer terbentuk pada saat pembentukan batuan itu berlangsung. Contohnya itu seperti struktur sedimen, kekar akibat pendinginan di batuan beku, dan struktur perlapisan. Nah, sedangkan struktur sekunder terbentuk akibat pengaruh deformasi batuan oleh gaya tektonik. Nah, jadi di sini melibatkan gaya tektonik pada saat pembentukan struktur sekunder tersebut. Di dalam struktur sekunder sendiri itu ada kekar atau join, sesar atau fault, dan lipatan atau fault. Yang pertama, kekar. Kekar adalah struktur rekahan pada batuan yang tidak memperlihatkan pergeseran. Kekar itu hasil kekandasan batuan akibat tegasan atau stres. Yang kedua, sesar. Sesar adalah satuan rekahan pada batuan yang telah mengalami pergeseran sehingga terjadi perpindahan. Sesar itu sendiri terdiri dari tiga. Yang pertama, sesar normal atau turun, yaitu sesar gerak relatif bongkah atap sesar turun terhadap alas sesar. Yang kedua, sesar naik. Gerak relatif bongkah atap sesar naik terhadap alas sesar. Nah, yang terakhir ini sesar mendatar. Gerak relatif mendatar pada bagian-bagian yang tersesarkan. Yang terakhir, lipatan. Lipatan adalah perubahan bentuk dan volume pada batuan yang ditunjukkan oleh pelengkungan atau melipatnya batuan tersebut akibat gaya-gaya yang berpengaruh pada lipatan tersebut. Secara umum, lipatan ini terdiri dari dua, yaitu antiklin dan siklin. Antiklin suatu lipatan yang kedua sayapnya berarah kemiringan saling berlawanan. Sedangkan siklin suatu lipatan yang kedua sayapnya berarah kemiringan menuju ke arah yang sama. Oke, selanjutnya kita lanjut ke cara mengkonversi azimut ke kuadran dan sebaliknya kuadran ke azimut. Nah, yang pertama perlu diketahui bahwa derajat azimut dan kuadran ini berbeda. Pertama saya membahas ke azimut. Derajat azimut hanya memiliki satu pusat derajat, yaitu 0 atau 360 derajat di N. Nah, untuk kuadran 1, rumusnya itu A sama dengan K. Untuk kuadran 2, rumusnya 180 dikurang A. Nah, untuk kuadran 3, itu rumusnya A dikurang 180. Nah, yang terakhir untuk kuadran 4 itu rumusnya 360 dikurang A. Kemudian kita melangkah ke kuadran. Nah, di kuadran ini memiliki derajat sampai 90 derajat. Dan pusatnya itu ada di N atau North dan S atau South. Nah, jadi arahnya itu N ke E,
S ke E, S ke W, dan N ke W. Untuk rumusnya di kuadran 1 itu sama dengan azimut, yaitu A sama dengan K. Nah, selanjutnya untuk kuadran 2 itu rumusnya 180 dikurang K. Untuk kuadran 3 rumusnya 180 ditambah K. Yang terakhir untuk kuadran 4 rumusnya 360 dikurang K. Nah, di sini sudah dijelaskan gambaran secara umum antara azimut dan kuadran itu terletak di pusatnya. Kalau di azimut itu hanya satu, yaitu N, dan dia berputar 360 derajat. Kalau di kuadran itu ada dua, di N dan S, dan hanya sampai 90 derajat. Oke, selanjutnya kita melangkah ke contoh soal. Contoh soal pertama yaitu cara mengkonversi azimut ke kuadran. Nah, soalnya itu N 260 derajat is 5 derajat. Langkah pertama kita buat lingkaran dulu di derajat azimutnya. Kemudian kita lihat di sini kan N terhadap W. Jadi kita letakkan busurnya 0 derajatnya itu di pusat N sebesar 260 derajat. Nah, kita titik di sini. Kemudian kita tarik garis lurus terhadap titik pusatnya. Nah, kita dapatkan di sini 260 derajat. Kemudian untuk mencari deep directionnya senilai 5 derajat, kita tarik garis tegak lurus terhadap 260. Jadi kita letakkan busur pusatnya di sini, kemudian kita ukur 90 derajat. Nah, ini nilainya 90 derajat. 5 derajat kita ambil dari garis tegak lurus ini. Jadi kita letakkan busurnya di sini sebesar 5 derajat. Kita tarik garis putus-putus setengah dari garis ini karena supaya ada pembeda dari derajat azimut terhadap directionnya. Nah, selanjutnya teman-teman kita membahas ke rumus kuadrannya. Nah, langkahnya itu kita perhatikan 260 derajat itu berada di kuadran ketiga. Jadi kalau di derajat kuadran itu arahnya itu di S ke W. Kalau kita dapat di kuadran ketiga. Jadi S, rumusnya di kuadran ketiga kan azimut dikurang 180. Jadi azimutnya kita dapat 260 dikurang 180. Itu hasilnya 80 derajat. Jadi kita tuliskan di sini 80 derajat terhadap W. Nah, dari 5 derajat. 5 derajatnya ini kita dapatkan di sini. Jadi arahnya N terhadap W. Kemudian untuk membuktikan gambar di azimut dan kuadran, kita harus melihat gambarnya, kita buktikan di derajat kuadrannya apakah sama apa tidak. Nah, caranya kita gambar dulu lingkaran di kuadran. Nah, kemudian kita bagi 4. Kemudian kita perhatikan arahnya di sini S terhadap W. Itu sebesar 80 derajat. Jadi kita fokus di sini. Nolnya kita letakkan di pusat S sebesar 80 derajat. Kita dapatkan di sini.
Kemudian kita tarik garis lurus terhadap titik pusat, sama seperti yang di samping. Untuk mencari deep directionnya, kita ambil arah 80 derajat ini, diambil tegak lurusnya. Jadi pusat nolnya di 80 derajat ini, kemudian 90 derajat. Kita tarik lagi garis lurus. Untuk deep directionnya ini diukur dari garis tegak lurus yang di 90 derajat ini sebesar 5 derajat. Nah, dapat di sini kita garis dengan tengah garis saja dan putus-putus untuk pembeda di 80 derajat dengan directionnya tersebut. Nah, ini kita buktikan bahwa gambarnya itu sama, berarti di sini sudah cocok antara azimut dan kuadrannya. Kemudian kita melangkah ke contoh soal kedua, yaitu mengkonversi dari kuadran ke azimut. Contoh soalnya di sini yaitu S 20 derajat terhadap is 10 derajat. Pertama kita gambar lingkaran derajat kuadrannya terlebih dahulu seperti yang di azimut tadi. Kita bagi 4, di sini N, E, S, W. Nah, pertama-tama kita perhatikan arahnya terlebih dahulu. Di sini S terhadap E, S terhadap W. Jadi kita fokus ke sini, kuadran kedua. Jadi pertama kita ukur dulu S terhadap E itu 20 derajat. Kita dapat di sini, kemudian kita tarik garis terhadap titik pusat. Nah, untuk mencari deep directionnya senilai 10 derajat, kita tarik garis tegak lurus terhadap 20 derajat tadi. Makanya kita gunakan busur, letakkan di sini sebesar 90 derajat. Nah, kita dapatkan di sini. Kemudian kita garis lagi. Untuk deep directionnya itu nilainya 10 derajat. Jadi ke samping ini 10 derajat. Kita ukur lagi 10 derajat. Ini 90 derajat. Nah, kemudian kita bahas rumusnya di azimutnya, yaitu kan S terhadap E 20 derajat. Jadi itu terdapat di kuadran kedua. Nah, rumusnya itu 180 dikurang kuadran. Jadi 180 dikurang 20 derajat nilai kuadrannya tadi. Kemudian hasilnya itu 160 derajat. Jadi bisa kita tuliskan N 160 derajat is 10 derajat. Kemudian untuk membuktikan gambarnya, kita gambar lingkaran di azimutnya, apakah sama dengan di kuadrannya. Yang pertama, kita buat lingkarannya terlebih dahulu. Kemudian kita bagi 4. Kemudian kita lihat di sini N 160 terhadap E. Jadi arahnya pusat nolnya kita simpan di N. Itu sebesar 160. Kita dapatkan di sini. Kita tarik garis. Kemudian untuk mencari deep directionnya sama seperti tadi, kita ukur garis tegak lurus dari 160 derajat ini.
Jadi kita letakkan di sini nolnya, kemudian 90 derajat terdapat di sini. Kemudian kita tarik lagi garis terhadap titik pusatnya. Nah, deep direction-nya tadi nilainya 10 derajat. Jadi kita ukur lagi ke sini 10 derajat. Kita tarik garis putus-putus tengah untuk menjadi pembeda. Nah, ini gambar di derajat kuadrannya. Kemudian kita lihat lagi. Nah, ini ternyata sama. Berarti konversi kuadran ke azimut sudah benar yang kita lakukan. Jadi cara pembuktiannya seperti ini, teman-teman. Nah, demikian cara konversi azimut ke kuadran dan sebaliknya yang saya jelaskan. Demikianlah materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.